Sebuah hal yang memalukan, harga pasaran 26 pemain timnas Australia kalah dari gabungan 5 pemain timnas Indonesia. 3 senjata jitu Indonesia untuk tumbangkan Australia. Panitia Australia sampai kebingungan, ini supporter timnas Indonesia kok segila ini ya? Masyarakat Australia kepanasan, timnas Australia diprediksi kalah 1-2, malah sebut timnas Indonesia begini. Nah, penasaran? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Harga pasaran timnas Australia untuk laga melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan China pada 25 Maret 2025 tidaklah istimewa. Dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Tony Popovic, total harga pasaran personil Socceroos hanyalah 23,7 juta euro atau sekitar 420 miliar rupiah. Angka itu nyatanya masih kalah dari gabungan 5 pemain timnas Indonesia saja loh. Yang pertama adalah Mads Hilgers, pemain termahal milik timnas Indonesia. Saat ini 5 pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah Mads Hilgers yang mencapai 9 juta euro. Disusul Emil Audero 5 juta euro, Kevin Dix 4,5 juta, dan Jay Itzes 3 juta euro, serta Kelvin Verdong 2,5 juta euro. Jika ditotal harga pasaran kelima nama tersebut menembus 24 juta euro atau setara dengan 425,7 miliar rupiah. Nominal itu sudah lebih mahal dari 26 nama yang dibawa pelatih Tony Popovic. Lantas, berapa total harga pasaran pemain timnas Indonesia secara keseluruhan bulan ini? Jika masih menghitung Egy Maulana Fikri, timnas Indonesia memiliki harga pasaran mencapai 36,8 juta euro atau setara dengan 650 miliar rupiah. Harga pasaran timnas Indonesia dijamin akan terus menanjak sebab pemain-pemain seperti Ole Romeni mulai rutin bermain dan mencetak gol bersama sang klub Oxford United. Jika harga pasaran Ole Romeni meningkat, timnas Indonesia juga mengikuti. Begitu juga dengan Jay Itzes dan juga Mads Hilgers yang masih berusia 24 dan 23 tahun. Jika di musim panas 2025 ini mereka pindah klub dan muncul sebagai personil andalan, harga pasar keduanya otomatis akan meroket. Belum lagi jika timnas Indonesia kedatangan pemain keturunan tambahan. Di luar sana masih ada pemain keturunan berharga tinggi yang bisa didekati PSSI seperti Hayden Oosterwolde dari Fenerbahce yaitu 15 juta euro dan Pascal Struijk dari Leeds United 15 juta euro. Dan inilah penyebab harga pasaran timnas Australia merosot. Ya, harga pasaran timnas Australia merosot drastis ketimbang November 2024 lalu. Saat pemanggilan skuad pada November 2024, skuad Socceroos menembus 39 juta euro atau lebih mahal ketimbang timnas Indonesia saat ini. Namun untuk laga bulan ini, Tony Popovic tak bisa memanggil sejumlah pemain mahalnya karena cedera. Sebut saja Harry Souttar yang memiliki harga pasaran 8 juta euro, Riley Maigret 3,5 juta euro, dan Jordan Bos 2 juta euro. Harapannya dominasi harga pasaran juga berefek pada hasil yang didapat timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia nanti. Patrick Kluivert hanya mengincar 1 angka dalam laga kontra Australia di Sydney Football Stadium. Dari harga pasaran kita beralih nih Sobat Kamus Bola, di mana timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Sydney pada 20 Maret mendatang. Meski di atas kertas Australia lebih diunggulkan, Indonesia memiliki 3 senjata jitu yang bisa menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Dan berikut ini adalah 3 senjata jitu timnas Indonesia yang bisa digunakan untuk mengalahkan Australia. Yang pertama adalah serangan balik Indonesia, yaitu serangan balik cepat. Indonesia dikenal dengan permainan cepat dan agresif, terutama dalam memanfaatkan serangan balik. Kecepatan para pemain depan seperti Marcelo Ferdinand, kemudian nanti ada Dane James juga bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Australia. Dengan memanfaatkan celah dan momen transisi, Indonesia berpotensi menciptakan peluang emas dan mencetak gol melalui serangan balik. Yang kedua adalah set piece atau bola mati. Ya, bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok sering menjadi peluang berharga bagi Indonesia. Dengan kemampuan eksekusi yang baik dari pemain seperti Tom Hai, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, dan Marcelo Ferdinand, Indonesia punya peluang untuk memanfaatkan momen bola mati guna mencetak gol. Yang ketiga adalah lemparan jarak jauh Pratama Arhan.
Ya, Pratama Arhan dikenal dengan kemampuan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa langsung menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Lemparan Arhan bisa menjadi kejutan bagi pertahanan Australia, di mana taktik ini sering berbuah manis dalam laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Dengan memaksimalkan ketiga senjata ini, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif di Australia. Jika menang atas Australia, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 juga semakin besar. Ya. Sementara dari 3 trik jitu, semua tahu jika timnas Indonesia punya basis supporter yang begitu besar. Nggak cuma laga kandang, bahkan di laga tandang, kita sering banget ya melihat supporter tim Garuda tampak hadir memberikan dukungan langsung. Dan di laga versus Australia, esok diperkirakan bakal ada banyak supporter timnas Indonesia dari berbagai daerah yang akan beraliansi mendukung langsung di situ. Tentu saja, ini cukup membuat panitia merasa ketar-ketir, sebab bisa jadi apa yang dialami Arab Saudi ketika menjamu Indonesia di Jeddah bakal terulang. Dan gak ada yang bisa memprediksi ya, siapa tahu ada fans timnas yang menyamar jadi supporter tuan rumah seperti yang terlihat ketika Arab Saudi melawan Indonesia. Wah, kalau ini beneran kejadian, asli bakalan ngeri sih. Ya, suka atau nggak suka, nyatanya memang fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Kita ambil contoh nih, saat Piala Asia, entah itu senior atau U23 di Qatar. Wah, tiap main berasa di kandang sendiri loh. Ya loh, beneran deh, sumpah ya. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot. Lantaran beragam aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia ketika itu. Lalu saat away ke Arab Saudi, situasinya juga nggak jauh beda. Bahkan nih, di level U19 pun supporter Indonesia tetap ramai banget. Seperti yang terjadi ketika Indonesia U19 melawan Korea Selatan di ajang Seoul Cup 2024. Dalam laga yang berkesudahan 3-0 bagi Korea itu tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia ya. Padahal itu hanyalah sebuah turnamen uji coba loh. Dan yang main pun ya cuma timnas junior gitu loh. Tapi ya gimana, emang gila bola itu publik tanah air. Nah, menurut Martin Paes, ia menyadari betul kalau dukungan fans timnas ini bisa dibilang luar biasa ketika laga away. Dan itu ia rasakan betul saat menjalani debut pertamanya bersama Garuda saat lawan Arab di Jeddah. Rasanya seperti nyata. Ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu, dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa. Sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya dan semua orang bangga, ucap Martin Paes. Dilansir dari akun resmi FC Dallas, jelas semua pemain hanya perlu fokus ya buat mikirin gimana nih caranya menang, kan gitu. Oke, berita selanjutnya, masyarakat Australia tak terima timnas Australia diprediksi kalah 1-2 dari timnas Indonesia. Komentar disampaikan akun Ed Johnson yang menanggapi prediksi salah satu netizen Indonesia. Australia 1-2 Indonesia. Ya, tulis akun dari Alif Mustafa. Mengomentari unggahan dari akun Sekerus soal daftar 26 pemain timnas Indonesia. Namun, Johnson tak terima dengan prediksi netizen Indonesia itu. Mungkin maksud kamu sebaliknya ya, Australia menang 2-1 atas Indonesia, kata akunnya. Dimana tak sampai di situ. Kepanasan akun dari Jameson, ia juga membahas Indonesia yang sudah lama tidak lolos ke Piala Dunia, yakni pada 1938. Faktanya negara Anda sudah lama tidak lolos Piala Dunia, terakhir kali lolos Piala Dunia 1938 alias zaman batu, kata akun tersebut. Satu yang pasti nih, timnas Indonesia memiliki peluang mendapatkan angka di markas timnas Australia. Sebab secara materi pemain timnas Indonesia tidaklah kalah dari Australia. Kita nantikan saja ya.